sahabat lontar, kembali lagi bersama saya, Randy dari Bandung. Kali ini kita akan mencoba untuk merakit PC yang baik dan benar. Apakah Anda penasaran? Ayo kita saksikan. Nah, sebelum kita mulai merakit PC kita ini, kita harus tahu dulu, kita mau buat PC ini buat apa. Nah, kali ini saya akan buat PC untuk bisa kita bermain game GTA 5 ataupun editing video dan foto, tapi yang minimal aja, kayak Photoshop seri rendah ataupun pakai Blender yang nggak terlalu berat, tapi bisa gitu. Sekarang setelah itu kita siapkan dulu alat dan bahan-bahannya. Alat yang paling penting sekarang tuh adalah obeng. Tanpa obeng kita nggak bisa membaut dari motherboard ke casingnya. Jadi ini ada obeng besar, obeng kecil, tergantung kebutuhan aja ya dipakainya. Gitu, oke. Yang kedua, gelang antistatis. Nah ini ya, gelang antistatis ini untuk keselamatan kerja. Biasanya casing ataupun PSU yang terbuat dari metal punya listrik statis. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, nyentuhnya tuh bisa terkena listrik dan membahayakan diri kita dan juga ke komponen komputer lainnya. Jadi cara pakainya tuh tinggal masukin tangan kita ke sini nanti. Nah, ke sini nanti. Nah, ini dijepitkan ke casingnya biar nanti listrik statis yang ada dalam tubuh kita akan mengalir. Jadi tidak akan timbul percikan listrik statisnya tersebut. Oke. Nah, selanjutnya paling ada tempat untuk nyimpen baut-bautnya. Jadi biar baut tidak tercecer, ini harus ada dulu. Jadi jangan ketika udah ada udah ada casingnya, di dalamnya itu ada baut-bautnya, terus bingung, loh bautnya mau taruh di mana ya? Nah, siapin dulu tempatnya. Nah, yang terakhir ini yaitu kabel ties. Gunanya itu untuk merapikan kabel-kabel. Ini bisa dipakai, bisa atau enggak. Ini opsional, tapi yang tiga ini penting menurut saya. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan komponen dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang paling pertama yaitu casing atau PC casing. Ini kita pakai yang Simbada. Ini bukan endorse ya. Ya bisa dilihat ya, Simbada, Simvi. Lanjut. Nah, komponen selanjutnya setelah casing PC ini yang tidak kalah penting ya adalah motherboard. Oke, kita taruh dulu ya casingnya karena terlalu besar. Oke. Motherboard Biostar generasi pertama LGA 1156 yang ini tuh. Oke, selanjutnya kita akan sedikit menjelaskan tentang beberapa komponen yang ada dalam motherboard. Yang paling pertama, yang paling penting, slot untuk ini soket namanya, bukan slot ya, soket untuk prosesornya. Ini soket untuk prosesornya. Nanti prosesor Intel kita akan kita masukin sini. Nah, selanjutnya kita ada yang ini slot, yang ini slot untuk RAM. Nah, selanjutnya di sini ada yang buat tegangan, dalam artian bukan tegangan sih, kelistrikan lah. Nanti ada power supply yang akan memberikan listrik ke dalam sini nanti. Oke, selanjutnya sebelahnya itu namanya port SATA. Jadi gimana caranya si motherboard ini mendetek ada hard disk atau SSD atau apapun penyimpanannya ya, melalui sini nanti ini akan dihubungkan ke hard disk ataupun SSD-nya. Nah, yang sebelah sininya itu ada baterai CMOS-nya yang berguna nanti menunjukkan waktu. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu di sini nih. Ini itu slot PCIe. Karena kita pakai prosesor Core i5 750, di mana Core i5 750 ini dia nggak punya integrated VGA, jadi nggak bisa langsung nyala, harus pakai external VGA yang nanti akan saya bawakan. Oke. Komponen selanjutnya yang sangat penting yaitu adalah prosesor. Kegunaannya itu untuk memproses setiap input ataupun data yang masuk dari luar. Misalnya kita mengetikkan sesuatu nih, nah itu nanti akan diproses melalui prosesor ini. Cara memasukkannya tinggal buka aja dulu, buka ininya.
Nah, di prosesor ini tuh ada titik-titik, sorry ya. Sini ada titik-titik, titik-titik ya. Yang gunanya itu tuh untuk memberitahu posisi kita menyimpan prosesor ke dalam soketnya. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya nggak sesuai, dia akan nggak enak lah, nggak akan bisa slep gitu, nggak akan nempel. Oke, kita coba masukkan ya ke dalam soketnya. Kita coba dulu, kita lihat yang mana cocoknya. Oke, sepertinya sudah cocok ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, untuk memasukkan ataupun menguncinya tinggal seperti ini. Oke, tarik lagi, tekan. Jangan takut patah ya, karena emang seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, tahap pertama untuk merakit PC selesai. Nah, yang kedua, komponen selanjutnya yaitu RAM. Ini RAM DDR3. Jadi di slot RAM ini kita menyesuaikan juga tergantung model motherboardnya. Kan masanya gimana? Gini, gitu, atau gimana? Enggak, tapi cocokkan aja dari yang sekat yang ada di sini nih, yang ada RAM kosong gini nih, ke slot RAM ini. Oke, pegang boardnya seperti ini, lalu kita sesuaikan. Oke, posisinya ini kebuka ya, udah kebuka, pastikan kebuka, jangan tutup. Kita yang paling depannya dulu, kita masukkan. Kan harus tutup nggak perlu, kita tekan aja. Ini termasuknya kuat kok motherboardnya, si PCB-nya ini. Oke, lanjut kita tekan. Nah, saya bunyi itu ya, saya bunyi kayak gitu, yang kanan dan yang kiri, ataupun keduanya langsung bisa. Nah, seperti itu. Sekarang RAM sudah terpasang. Komponen ketiga, hard disk. Salah bang, hard disk, SSD. Hard disk mah produk zaman dulu ya. Masih pakai nggak? Masih, karena lebih murah. Tapi kita pakainya SSD dari Midas Force. Aduh, balikin ya, tadi saya udah buka. Kita buka ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini kita beli baru ya. Kalau komponen yang lainnya bekas gak apa-apa, tapi penyimpanan harus baru. Nah, ini bentuk dari SSD. Nah, ini ya bentuk SSD nih. Nah, lalu Kang, bedanya emang apa sama hard disk tuh? Bukannya sama-sama penyimpanan aja? Nah, saya coba dulu ya. Saya bawa dulu hard disknya. Kita bandingkan sedikit. Nah, ini hard disk yang biasa kita pakai di komputer-komputer. Nah, kalau hard disk ini dia itu untuk menyimpan datanya, dia di dalam piringan-piringan metal. Nah, ini kita buka simsalabim. Nah, ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jangan dibuka tanpa alasan jelas. Ini saya buka untuk edukasi dan juga karena udah rusak hard disknya. Jadi saya buka. Nah, ini ada piringan-piringan ini. Jadi piringan-piringan ini tuh piringan-piringan ini adalah mewakili sektor-sektor nantinya tuh yang akan ditulis sama yang ini nih, nanti akan dibaca ditulis. Nah, ketika dibuka seperti ini terpapar oleh debu, oleh banyak hal lah gitu. Yang udah pasti rusak kalau dibuka. Makanya jangan sembarangan buka. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat nih dalam hard disk gimana sih? Ya kayak gini gitu, oke ya. Nih, kalau misalnya nggak jelas, oke. Nah, ini dalam hard disk, tapi kita nggak akan pakai yang ini karena mau rusak. Nah, seperti itu. Nah, bedanya tuh ada di kecepatan. Karena tadi kalau hard disk itu bentuknya silindris metal, jadi kecepatannya tuh dalam bentuk RPM, rotate per minute. Rotasi per menit gitu kasarnya. Nah, kalau yang ini tuh kecepatannya tuh langsung di 550 MB per second. Nah, selanjutnya kita juga butuh memasangkan hard disk ini kan, SSD ini ke dalam ini. Nah, di slot SATA ini dia ada huruf L gitulah yang buat ngaitinnya. Jadi kalau misalnya sebelum kita masukkan, lihat dulu L-nya ada di mana nih. Oh, L-nya ada di sana. Langsung colokin. Langsung ceklek, enak banget suaranya itu. Nah, lanjut kemana? Lanjut ke sini. Di sini juga sama ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk apa? Yang ini adalah thermal pass atau pasta thermal.
Kegunaannya tuh untuk supaya si prosesor ini bisa mengeluarkan hawa panas ke heatsink. Nah, untuk heatsink kita pakai dari ASE, yaitu ASE TBF 100. Nah, ini ada bekasnya, jadi harus dibersihin dulu. Dan ini nanti untuk dudukannya. Nah, ini untuk dudukannya nanti. Tadi kan saya bilang ya, ini pakai prosesor Core i5 750. Di mana Core i5 750 ini dia nggak punya integrated VGA gitu. GPU bahasanya, integrated graphical processor unit. Jadi wajib ada tambahan. Tambahannya itu adalah VGA eksternal. Kita pakai dari power ya itulah. Ini ya cukup untuk bermain GTA 5 dan juga cukup untuk editing ataupun editing foto ataupun video, tapi yang minimalis lah. Komponen berikutnya PSU Enlight atau PSU Korea. Nah, ini jadi ada tegangannya ya. Ini adalah 400 watt tegangannya tuh. Jadi kan tahu dari mana kita harus 400 watt? Ya, di masing-masing komponen ini yaitu ada tegangan TDP masing-masing. Dalam artian tuh dia membutuhkan daya berapa banyak. Nah, itu tuh detailnya masing-masing ada di website official masing-masing. Oke, wah ada banyak nih ya komponennya. Terus harus kita apain nih? Oke, kita rakit semuanya. Kita heatsink dulu aja ya. Kita rakit heatsink dulu. Pertama-tama kita bersihkan dulu. Ini ada bagian bekas-bekas yang dulunya, kita bersihkan dulu. Ini alkohol ya, alkohol 60%. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah thermal pasta. Thermal pasta ini berguna untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsinknya. Cara yang paling mudah, titik. Kita buat fondasi dulu. Di sini agar nanti gampang dimasukinnya. Selanjutnya baru kita teteskan, aplikasikan thermal pasta ini. Kita aplikasikan thermal pastanya di tengah-tengah aja ya. Dan jangan terlalu banyak, cukup sebiji jagung aja. Oke, nah cukup segini. Oh, ini kebanyakan nih, tapi ya apalah. Segini. Lanjut, ini kita tutup lagi ya, lumayan. Ini bisa buat komputer yang lainnya, buat saya jualan lagi. Ini lumayan ya, ini masih bisa dipakai lagi, masih banyak sisanya. Oke, lanjut. Kita akan mengaitkan si heatsink ini ke prosesor kita. Tapi sebelumnya kita beres-beres dulu ya. Nah, ini juga saya copot dulu ya, rekan-rekan sekalian. Dulu, goyang. Nah, oke, udah siap semuanya, kita lakukan. Ini ada pengaitnya ya, pengait untuk yang ada di sini nanti. Ini sesuaikan ya dengan dimana ada CPU fan-nya. CPU fan-nya ada di sini nih, yang kita ini. Oke, lanjut. Harus tekannya kencang, berapa? Nah, voila, sudah nempel. Tahu udah nempelnya gimana, Kang? Tarik aja, cobain. Oh, udah ya ternyata ya. Ya sudah. Sekarang apa lagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memasukkan CPU fan ini ke tempatnya. Di mana? Di sini. Oke, set. Masuk ya? Masuk. Oke, sekarang kita berarti akan memasukkan motherboard ini ke dalam casingnya. Oke, kita sisihkan dulu motherboardnya. Nah, ini PC casing Simbada. Ini lumayan. Sebelum kita pasang motherboard ini di sini, ada satu komponen yang jangan sampai dilupakan, yaitu adalah penutup dari motherboardnya. Kalau penutup dari motherboardnya lupa dipasangkan, kita harus ulang dari awal masang motherboardnya. Nah, sebelum itu tadi ya, untuk menghindari listrik statis yang ada di PSU ataupun di casing, kita butuh gelang anti statis.
Nah, ini ditempelin kemana nih? Tempelin ke sini aja, nggak apa-apa. Tep. Oh, aneh ya tempelin sini ya. Ya udah, jangan. Tempelin sini aja. Yang nggak bikin ganggu kerjaan kita. Oke, lanjut. Nah, ini bagian depan. Ini yang bagian belakangnya. Bagian belakangnya kayak gini. Ini biasanya tempat untuk manajemen kabel. Ini tempat untuk manajemen kabel. Aduh, terlihatkan seperti ini ya. Tuh, tempat untuk manajemen kabel. Nah, tadi ya, yang pertama kali kita pasang adalah ini. Apa namanya? Tutup dari motherboardnya. Kemana Kang tutupnya? Ke sini. Oke, kita masukkan. Sorry, kembali. Nah, ini ya. Ini ada bagian atasnya nih. Jadi cepet gitu. Bagian atas ini nih. Nih. Jadi bukan gini ya. Salah kayak gini. Nih. Harusnya kayak gini. Ini ada bagian yang bolong-bolongnya salah. Bagian yang menekuknya salah. Bagian yang nggak menekuknya di atas. Berarti ini bentuknya kayak gini. Karena ini harus dari bawah. Sesuai dengan motherboardnya. Tuh. Enaknya suaranya. Cepat. Selanjutnya kita akan pasangkan motherboardnya. Jadi ini tuh nggak langsung bisa kita baut. Biasanya ada landasan buat ngebautnya. Di sini, atau di sini. Sesuaikan aja dengan ukuran motherboardnya. Gimana aja jadinya? Yang pertama di sini. Ini pakai tangan aja bisa ya, atau pakai obeng lah. Nah, landasan untuk motherboard sudah kita pasang. Nah, selanjutnya kita akan lakukan adalah membaut motherboard ke tempat asalnya. Oke, dah seperti ini. Selesai? Itu aja belum lah. Nah, lanjut. Kita akan membaut ke motherboardnya yang baru sekarang. Membaut motherboard jangan terlalu keras, nanti bisa menyebabkan kerusakan pada papan PCB motherboardnya atau papan motherboardnya. Jadi jangan terlalu keras, bisa nanti kalian mau bersih mau dicopot lagi, sampai tekan aja udah cukup, tek udah. Oke. Nah, selanjutnya komponen apa yang akan kita masukkan nih? Kalau saya sukanya VGA dulu, lebih enak. Nah, untuk memasukkan VGA, karena di sini ada di sini ada kayak penyangganya gitu. Di sini ya. Nah, jadi bagian pinggirnya tuh harus dibuka, ada yang harus dibuka terlebih dahulu untuk bisa memasang VGA-nya. Oke. Kita buka bagian pinggirannya. Kita buka dulu ya, ini lempengan yang ada sebelah kanannya. Kita masukkan. Nah, bagusnya suaranya cetuk gitu ya. Ini artinya sudah tertanam. Nah, ini sudah mengunci ya, bagian kunci di sini. Sip, sudah keras ini. Jadi nggak akan bisa kegodar-godar lagi. Ini perlu pasang lagi nggak? Oh, bisa pasang lagi. Kita pasang lagi kalau gitu. Oke, wah rapi sekali ya. Nah, seperti itu caranya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita siapkan dulu untuk baut-bautnya agar bisa kita ngebaut SSD ke dalam PC-nya. Oke, siapkan SSD-nya, siapkan bautnya, siapkan case-nya. Lanjut.
Oke, kita pilih dulu. Oke, nah selesai. Pemasangan SSD pada casing selesai, tapi belum selesai karena belum dicolokkan ke motherboardnya melalui kabel SATA. Oke, nah sudah. Emang nggak rapi ya, tapi nggak apa. Oh, ada lagi PSU belum kita masukkan. Oke, sesuaikan tempatnya. Oke, nah seperti ini ya bentuknya ya. Kenapa saya tahu seperti ini? Sesuaikan dengan, saya lihatkan dulu. Untuk memasukkan kabel power supply, sesuaikan dengan bolong-bolong yang ada di sininya. Ini sudah mengikuti yang ada di power supply-nya, walaupun nggak persis, tapi bentuknya seperti itu, gitu. Yang ada di sini. Jadi kita bisa ngebaut. Oke, ini saya nggak bisa kayak gini ya, jadi kayak gini aja ya. Nanti saya lihatin hasil akhirnya ketika kita sudah membaut. Oke, saya telah selesai membaut PSU-nya. Biar saya tunjukkan seperti ini. Nah ini ya, bisa lihat ini PSU rapi banget, ya ampun, mulus banget. Oke, kita lihat ke bawahnya. Nah ini untuk PSU-nya, lihat ya, mulus sekali. Oke, PSU sudah ditanamkan. Lanjut, terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, memasukkan front panel ke tempatnya atau menghubungkan arus listrik dari PSU ke motherboard. Mau yang mana dulu terserah. Tapi kalau saya lebih milih yang agak sulit dulu, yaitu memasukkan kabel-kabel listriknya ke motherboard seperti itu. Nah, yang paling umum itu adalah semuanya itu ke belakangin dulu. Nah, sekarang bagian yang paling gedenya nih. Apakah yang gedenya perlu dimasukkan ke belakang juga atau enggak? Tergantung ya, tergantung dari panjang kabelnya. Jadi kita kira-kira dulu nih, si panjang kabel gede ini apakah akan cukup ke belakang terus ke depan lagi atau enggak? Kalau emang enggak cukup, jadi paksakan. Langsung aja, berarti kita colokin dulu kabel power yang ini ke motherboard. Oke, caranya gampangnya tinggal ini, posisinya ini yang di depan, colokin depan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada masalah, ya lancar gitu. Karena ini bentuknya ada yang kotak, ada yang kayak rumah. Dikerasin, dipencet-pencet. Nah, ini dari posisi depannya ya. Kita liatin. Kita dempet-dempetin semuanya biar nggak ada yang terbuka. Oke, all set. Untuk yang pertama sudah. Setelah power nyambung ke motherboard, apa lagi yang harus dilakukan? Banyak. Salah satunya adalah yang paling gampang ke SATA. Nah, untuk yang SATA adalah yang PP. Nah, ini yang ada bentuk L-nya juga. Oke, sudah masuk ya untuk kabel SATA-nya. Lalu kabel apa lagi yang perlu kita masukkan? Biasanya ada bukan kabel sih ya, listrik untuk CPU-nya. Kita lihat dulu ya CPU-nya. Oke, tadi CPU. Oh, di sini ada 4. Di sini ada 4 bolongan yang harus diisi untuk CPU-nya. Di sini. Di sini. Sekitar ya, saya tunjukin secara detail. Nah, oke, di situ ada bolongan 4 untuk CPU-nya. Oke, untuk tadi ya kabel untuk 4 pin-nya itu kita cari juga di kabel kita mana yang punya 4 pin. Yang 4 pin, mana yang 4 pin? Oh, ini ada yang 4 pin.
Oh, oke. Kita masukkan lagi lewat kiri lagi. Oke, seperti itu. Terus lanjut, yang mungkin agak sedikit challenging adalah atau menantang. Nah ini kabel front panel. Jadi nanti kita akan masukkan kabel front panel ini ke motherboard yang nantinya bisa melakukan kegiatan yang ada di depannya. Front panel atau front depan, panel depan, intinya begitu. Oke, kita buka dulu ya. Ini masih baru banget soalnya ini. Kita masukkan kembali kabel-kabel ini tuh ke dalam bodi belakang. Lanjut, yang pertama itu USB ya, yang paling gampang. Oh ini USB ya, ini ada bacanya nih, USB. Oke, kita colokkan aja sesuai dengan namanya, USB 1. Kalau misalnya nggak nyolok berarti ada yang salah ya, itu. Selanjutnya yang gede lagi, saya pengen gede-gede dulu biar gampang. Audio. Nah, audio ini keunikannya tadi ya, ada satu juga yang nggak ada bolongnya, sesuaikan. Paling kiri kalau dari saya. Nah ini jangan takut gara-gara kalian salah pencet, takut Kang, saya takut konslet, nggak akan konslet, paling nggak kerja doang jadinya. Nah, yang terakhir adalah on off atau power SW. Oke, power SW kalau misalnya di Biostar ini dia ada di paling kanan. Oke, nah dengan seperti itu front panel telah selesai kerjakan. Jadi intinya front panel, letak posisi front panel tuh agak sedikit berbeda-beda dari motherboard yang satu ke motherboard yang lainnya. Kalau kalian kebingungan, ya udah tinggal googling aja, cari front panel Biostar, mereknya apa, terus tipenya apa, ya sekomplit mungkin lah gitu ya. Nah, hasilnya kira seperti ini rekan-rekan. Oke, sekarang kita tutup aja. Ya, begitu sahabat lontar, kita telah beres membuat satu paket PC ya, personal komputer ataupun komputer yang di dalamnya kita bisa membuat ataupun memainkan game GTA 5, bisa Photoshop, dan bisa editing gambar dan video. Tapi ingat, gak terlalu berat-berat ya, kasihan nanti dia. Nah kan katanya terus mau ditunjukin nggak GTA 5-nya mainnya gimana? Oke, sabar. Kita tunggu dulu video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya, Randy dari Bandung. Saksikan channel ini terus dan ikuti terus. Terima kasih. Oke, dadah.